Assalamualaikum, Ayu Sinta ya. Ya, waalaikumsalam. Tapi kayaknya lebih enak panggil C kayaknya. Ya udah C boleh deh. Saya Sinta ya panggilnya. Ya, Nama aslinya sebenarnya siapa? Kristiani. Dikasih nama Kristiani Telaum Banua. Banua nih marga mana? Marga Nias. Oh Nias, orang tua Nias. Papa Nias, Mama Chinese Medan. Sahadatnya 26 Desember 2022. Oh udah sahadat. Aku Itu udah sahadat. Di mana? Sahadat karena aku nggak pernah berpikir bahwa sesuatu ini yang namanya kepercayaan itu, mau digembar-gemborin. Ya aku yakin ketika aku sudah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya aku udah syahadat. Waktu itu aku udah memutuskan itu. Di mana waktu itu? Waktu itu waktu itu ketemu sama temen di Ancol. Waktu itu kita ada acara di Ancol, jadi aku berani bersyahadat di situ waktu itu. Di masjid atau bukan? Enggak sih, enggak di masjid karena habis diskusi bincang-bincang akhirnya aku aku memutuskan gitu loh. Oke. Gimana ceritanya gitu kok bisa dari kecil berarti Kristen kan? Dari lahir. Orang tua Kristen. Kristen banget papa ya. Mama tuh sebenarnya dari Buddha dulu. Oh gitu. Ya. Nah terus pindah ke Jakartanya kapan? Pas waktu itu masih menikah dengan dengan mantan saya lah ya. Oh mantan, berarti udah pisah. Sudah pisah, tapi memang masih belum keluar surat segala macam ya, lagi proses gitu. Saya pindah, benar-benar di sini tuh nggak punya siapa-siapa. Oh gitu. Maksudnya saya tinggal sama cicinya waktu itu dulu segala macam ya. Pindah Jakarta tahun berapa? Pindah Jakarta itu tahun 2007. 2007-an ya, 2007. Dan termasuk mantan saya itu ya, dia itu menerima Kristen ya waktu itu. Sebelumnya Buddha sebenarnya Buddha. Oh berarti waktu nikah suaminya masuk Kristen? Masuk Kristen. Aku diinjili gitu? Iya memang saya itu kan dari dulu kalau soal agama, terutama soal Alkitab, itu seneng lah kayak mempelajari, ngebaca, ada selalu saat teduh tuh selalu ada saat teduh tiap pagi gitu. Ya, kan ada istilahnya tuh 4M, menyelidiki ya kan, gitu kan, membaca ya kan, menyelidiki, meneliti, melakukan gitu kan, yang kayak gitu kalau dulu ya waktu pada saat itu. Sebenarnya memang dari dulu waktu masih kecil ya ada pertanyaan-pertanyaan karena di dalam Alkitab itu ada hal-hal yang menurut aku tuh kayak ada kontradiktif, cuman karena iman itu sudah lahir dari lahir gitu ya, maksudnya sudah ada dari lahir. Sudah ada dari lahir. Ya. Jadi kayak berusaha, enggak lah, aku aja yang emang belum paham, aku belum menyelidiki lebih jauh gitu. Sama, saya juga dulu pernah gitu. Oh ya, kalau Koko juga sama. Apapun yang janggal yang waktu kita lihat, ya sudah imani saja. Gitu. Iya, imani, saya setuju kayak gitu. Terus gimana ceritanya dari song leader kok bisa tertarik dengan Islam gitu? Nah, awal-awal kan debat nih, awal-awal dulu ya saya cerita. Awal-awal saya diskusi, bahkan saya ketemu teman saya yang dia itu seneng nih diskusi, dialog gitu, diskusi soal agama gitu kan. Terus akhirnya pas diskusi, saya terus debat sama dia nih, lama-lama tuh mengerucut ke Trinitas. Awal-awal itu tuh yang dia tanya tuh, sebenarnya Kristus tuh apa sih? Ya, dia awalnya tuh kayak gitu. Terus habis itu, ya Kristus itu juru selamat. Akhirnya saya jelasin tentang
apa artinya Yesus gitu loh. Hmm. Yesus itu kan kalau di Kristen dulu tidak ada jalan menuju Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan menuju Bapa kalau tidak melalui aku, gitu kan? Yohanes 14:6. Wah, hafal masih ternyata. Alamatnya ya, adresnya ya, alamatnya di mana? Karena nggak boleh kalau zaman dulu kan nggak boleh salah alamatnya. Terus? Nah, terus habis itu apa namanya? Ya aku jelasin bahwa manusia itu nggak ada yang bisa terlepas dari dosa. Even pada waktu Adam berdosa itu manusia itu udah berdosa. Nah itu yang saya yakini pada saat dulu kan, makanya saya yakin banget bahwa dosa waris ya. Iya dosa waris, dan saya yakin memang jalan keselamatan ya cuman Yesus pada saat itu gitu. Mulai nih dia debat lah, kalau emang pertama gini, masa Tuhan 3 dia bilang, terus Bapa itu siapa? Sebenarnya kan di dalam hati aku udah nanya, aku udah bertanya-tanya, kenapa ya Yesus harus berdoa kepada Bapa? Kenapa ada Eli Eli lama sabaktani, gitu kan? Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya kan kita bertanya-tanya nih, tapi balik lagi, enggak lah, memang karena belum paham, belum ngerti banget. Aku berusaha kayak gitu, dan aku berusaha memperdalam terus iman aku di Kristen, kepercayaan aku, pengetahuan aku berusaha terus tuh. Untuk supaya bisa debat apa teman aku itu dan mengkristenkan dia gitu kan, supaya dia bisa terima. Sampai belum dikasih air minum, kasihan bener. Enggak, pokoknya kenapa yang namanya kenapa ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Karena Tuhan itu adil dan juga Tuhan itu penuh kasih gitu. Dia bilang gitu kan. Saya bilang. Terus Tuhan itu harus menjadi manusia untuk menunjukkan kasihnya, dan dia harus menjadi manusia untuk menunjukkan keadilannya. Tuhan kan sudah buat ini ketentuan bahwa kalau berdosa harus mati. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Ya. Lah, yang bisa melakukan hal itu nggak mungkin ada satu manusia pun. Itu yang didoktrin di saya, yang saya percaya pada saat itu. Ya iya juga sih, waktu itu kan saya yakinnya itu, bener nggak? Iya. Koko juga waktu itu kan dulu gitu. Iya. Enggak kok. Jadi bahwa Yesus mati buat manusia karena kasih, dan Bapa itu adil. Bapa itu memang megang kata-katanya. Ibarat saya sampai ngomong, masa Tuhan ngejilat di ludahnya lagi, dia sudah buat hukuman, terus diganti hukumannya. Sampai aku ngomong gitu loh. Karena dia kan sudah mulai ngomong gitu, aku juga ngomong gitu dong. Pada saat itu ya. Debatnya. Terus akhirnya pas waktu setelah berlanjut seperti itu, berlanjut ngobrol-ngobrol, dia ngomong, lah kan dia Tuhan. Terus? Dia maha pengampun, dia maha pengasih, yang ngampunin tinggal ngampunin aja. Mulai itu, di situ mulai terusik saya. Kenapa harus repot-repot jadi manusia gitu ya? Iya, maksudnya itu karena sekarang gini, kalau Yesus mati buat seluruh manusia, lah perjanjian lama gimana? Umatnya Nabi Musa siapa gitu yang? Iya kan dia. Terus intinya kalau yang dulu kan berarti intinya sudah diampuni, ya udah diampuni. Makanya Musa, Abraham, Ishak, Yakub yang kita percaya, Nabi Elia, ya kan, yang Nabi Elia bahkan diangkat, dia belum ketemu Yesus, ya kan? Sudah diampuni ya? Sudah diampuni. Lah kenapa harus ada Yesus? Berarti gitu? kalau gitu kan, kalau memang keturunan Adam dan Hawa ini bawa dosa waris, berarti kan orang-orang sebelum Yesus pun udah bawa dosa waris kan? Iya, harusnya dihukum juga kan? Iya, itu siapa yang ngampunin gitu kan? Ya, itu yang pertama, mulai semakin aku mulai penasaran juga kan. Awal-awal aku yang seperti saya bilang, udahlah enggak gitu. Nah, pas mulai terakhir ke arah yang ke sini-sini lagi, ya dia tinggal ngampunin doang. Maha pengampun, ya suka-suka dia lah, dia kan Tuhan ibaratnya. Tuhan bisa melakukan apa aja gitu. Jadi semakin ke situ kan saya mikir juga gitu loh. Intinya kalau memang seandainya Allah mau mengampuni, ya mengampuni aja. Kan maha pengampun harusnya. Maha pengampun gitu. Maha adil, ya dia tetap adil. Karena ternyata di Muslim, lu punya dosa, lu akan tetap akan dihisap kan nantinya gitu. Yang itu yang orang Kristen nggak tahu. Karena mereka nggak mau mempelajari. Kalau istilahnya pada saat saya ngomong itu, pada saat kita mau mempelajari sesuatu, kosongin dulu gelasnya. Ada tuh istilah teman saya yang ngomong kayak gitu kan. Begitu ya? Ya, jadi kalau pengen tahu, kosongin dulu gelasnya. Itu ngumpet mulu mukanya. Kosongin dulu gelasnya gitu kan. Karena kalau ada isi susah pasti. Ya kan kecampur-campur. Sebenarnya perjalanannya tadi kalau saya perhatiin hanya dari diskusi ya.
Diskusi. Hanya dari diskusi. Tapi memang karena di sebelumnya kan mulai dari kecil tuh sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan. Bibitnya tuh sebenarnya udah ada kan kita. Harus diakuin kan kok. Iya, betul. Bibitnya ada. Cuman pertanyaan-pertanyaan dari kita dulu kan kita tutup-tutupin sendiri. Enggak lah, kita ngerasa enggak lah gitu, selalu kayak gitu. Kayak giliran ada orang yang nanya, baru kita nggak bisa jawab, gimana? Nggak tahu pertanyaan dia sama pertanyaan kita dulu ya? Iya, gitu, bener. Bener ya? Jadi tadi gara-gara ada yang nanya apa? Lu yakin Tuhan lu apa? Jangan. Enggak. Tapi yang jelas memang sih, maksudnya ya kalau memang dosa itu harus, Tuhan itu adil segala macam, harus ibaratnya Tuhan harus menjadi manusia dan yang lainnya, terus yang sebelumnya gimana kan itu kan juga itu satu ya. Tapi gini sebenarnya, ini kalau saya mau bicara dari sisi ilmiah nih ya, yang sumber-sumbernya nih. Biar saya belajar juga nih, tambah ilmu nih. Ya, kalau kita ngelihat Bible, kan ini ada dua bagian utama. Ada perjanjian lama, perjanjian baru kan. Perjanjian lama, saya udah sering bilang di channel saya lah, bahwa ini berasal dari kitabnya orang Yahudi. Ya, Tanakh kan. Diterjemahkan menjadi Septuaginta, baru kemudian menjadi perjanjian lama orang Kristen. Kalau kita baca secara apa namanya, secara global konteks gitu di perjanjian lama, walaupun dengan segala kontradiksinya misalnya, atau dengan kisah-kisah kekerasannya misalnya, tetapi di dalam perjanjian lama itu sebenarnya konsep ketuhanannya adalah tauhid, dan sangat jelas. Bilangan 23:19. Tuhan bukanlah manusia, Tuhan bukanlah anak manusia. Masakan Tuhan berfirman dan tidak menepatinya. Kemudian nanti ada lagi di Yesaya 18:20. Yang berdosa itu yang harus mati. Anak tidak bertanggung jawab atas kesalahan ayahnya, ayah tidak bertanggung jawab atas kesalahan anaknya. Jadi kan tidak ada siapa menanggung siapa gitu rasanya. Yang berdosa itu yang mati. Yesaya 1:16-18. Karena itu bertobatlah, perjuangkan kebaikan, belalah hak anak yatim, belalah janda-janda. Walaupun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Berarti artinya di perjanjian lama sebenarnya konsepnya Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, dan Tuhan Maha Pengampun. Yang bertobat diampunin, yang berdosa yang mati, kan gitu. Tiba-tiba di perjanjian baru, Tuhan harus jadi manusia untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia. Nah, itu yang berbeda konsepnya. Kan begitu ya. Tapi kan kalau orang Kristen kan memandangnya kan yang perjanjian lama sudah tidak berlaku. Karena apa? Sudah dibatalkan oleh dengan mati Yesus di atas kayu salib. Nah, itu ajarannya ajaran Paulus sebenarnya. Sebenarnya bahkan kalau kita baca juga di ayat itu kan Yesus datang itu untuk menggenapi hukum Taurat sebenarnya. Ya kan Yesus bilang, aku datang bukan untuk menghilangkan, bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Nah itu juga didebatin waktu itu. Itu disalahartikan sama Kristen. Disalahartikan dengan cara maksudnya, menggenapi itu maksudnya menggenapi nubuat-nubuat yang ada di perjanjian lama. Padahal menurut orang Yahudi, yang punya kitab Yahudi, nggak ada nubuat Yesus perjanjian lama itu nggak ada. Kenapa orang Kristen memandang bahwa di dalam PL itu ada nubuat? Yang Yesaya kan? Ya, banyak macam-macam. Iya banyak. Karena itu sudah penerjemahnya sudah dirubah-rubah. Gitu. Jadi sebenarnya ini nggak salah-salah amat. Cuman yang perjanjian barunya ini, kalau kisah mengenai Yesusnya juga masih, istilahnya masih apa ya, pesan-pesannya tuh sebenarnya masih sama dengan Islam. Kan Yesus mengulang pesannya Musa yang di Ulangan 64, diulang sama Yesus di Markus 12:29. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Sama dengan surat Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Oh, tahu sama iya. Cuman begitu masuk tulisan-tulisan Paulus itu yang udah berubah. Ya alhamdulillah ya, yang penting kita sekarang sudah, kalau buat cinta mungkin sudah menemukan Tuhan yang benar gitu kan. Tadi kan mencari Tuhan yang benar kan berarti kan. Iya, itu kan kita harus punya pegangan yang kita tahu pasti bahwa itu benar. Nah, iya. Kalau pegangannya aja kita goyang susah. Tapi ngomong udah gak pakai kalung salib kan? Enggak. Oh, udah. Itu langsung udah diiniin. Alhamdulillah, tapi berarti ini kan baru berapa bulan ini, baru setengah tahun ya? Iya, baru setengah tahun belajarnya ya. Maksudnya belajar ininya, sholatnya baru juga
baru 4 ayat lah, 4 Empat surat. surat. 4 Ya, surat. nggak apa-apa. Nanti tambah satu-satu. Banyak lah. 5 lah. Oh, 5 5. surat. Alhamdulillah. Ayat kursi udah? Ayat kursi belum. Keren Lagi tuh ayat belajar. kursi. Iya ya. Ayat kursi harus banyak. Ayat kursi ya. Ya.